Seandainya ada 20 orang saja, ini adalah jumlah, kuantitas. Seandainya ada 20 orang memiliki kualitas, bersabar semuanya, maka mereka yang 20 itu akan bisa mengalahkan 200 pasukan musuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون أعزني الله وإياكم جميعا. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Hudzaifah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hudzaifah dan sebagian sahabat yang hadir kala itu, ahsuli kullaman yalfidul Islam, datakan bagiku dan hitungkan bagiku setiap orang yang menyatakan diri Islam. Dalam riwayat Bukhari, uktubuli, catat setiap orang yang masuk Islam, catat. Para sahabat memahami bahwa Rasulullah SAW sepertinya mengkhawatirkan para sahabat, sehingga beliau membutuhkan data berapa banyak kaum muslimin saat itu, yaitu setelah perjanjian Hudaybiyah kurang lebih sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu baina 600 wa 700. Wahai Rasulullah, apakah anda mengkhawatirkan kami sementara kami sekarang sudah banyak? Para sahabat laki-laki yang ada di Madinah yang siap untuk berperang saja jumlahnya antara 600 sampai 700 orang. Belum yang dari luar Madinah, belum perempuan, belum anak-anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tadruna la'allakum an tubtalu. Sungguhnya kalian tidak akan pernah tahu, siapa tahu besok Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian. Jangan pernah kalian mengandalkan jumlah yang banyak. Siapa tahu besok jumlah yang banyak itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah berkata, fabtulina. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirra. Sampai-sampai ada salah seorang di antara kami tidak mampu melakukan salat fardu kecuali sembunyi-sembunyi. Demikianlah hadirin rahmati Allah, sesungguhnya agama kita bukanlah agama kuantitas, tapi dia adalah agama kualitas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menggerakkan para sahabat untuk berjihad, simak apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, gerakkan orang-orang beriman ini untuk berjihad, berperang di jalan Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria pasukan yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain. Seandainya ada 20 orang saja, ini adalah jumlah, kuantitas. Seandainya ada 20 orang memiliki kualitas bersabar semuanya, maka mereka yang 20 itu akan bisa mengalahkan 200 pasukan musuh. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kuantitas, Allah Subhanahu wa taala seakan mencelanya, seperti yang Allah abadikan tentang kisah para sahabat yang kocar-kacir pada perang Hunain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'an." Dan pada perang Hunain, ketika kalian silau dengan jumlah kalian yang banyak, namun ternyata tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Bumi Allah yang luas ini menjadi sempit bagi kalian karena musuh datang dari sana sini, lalu kalian berlarian tanpa arah. Dan jumlah yang sedikit dalam beberapa ayat dalam Al-Quran selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam firman-Nya, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayat lainnya menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama kualitas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang populer, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua perkara. Al-huda, yaitu ditafsirkan oleh para ulama kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, yaitu ditafsirkan dengan amal soleh. Dua perkara yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan kedua perkara ini digunakan oleh Allah liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, digunakan oleh Allah untuk memenangkan agama ini di atas semua agama. Meskipun orang-orang yang musyrik tidak menyukainya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya, maka kita sebagai umat Islam hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kita sebagai muslim dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal saleh yang berdasarkan ilmu tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah memuji rekan beliau Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah. Beliau berkata, Imam Ahmad berkata, "Kana Abu Ubaid mimman yazdadu kulla yawmin khairan indana." Abu Ubaid yaitu Al-Qasim bin Sallam, salah seorang salaf kita. Beliau adalah salah satu orang yang setiap hari semakin baik orangnya, dan beliau adalah salah satu dari sekian salaf yang seperti itu. Bahkan Abu Abdullah sendiri yaitu Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau juga dikatakan seperti itu. Sebenarnya disebutkan dalam riwayat bahwa beliau dipergauli selama kurang lebih 50 tahun, dan selama 50 tahun itu setiap hari beliau bertambah baik rahimahullahu ta'ala. Demikianlah Islam, dan demikianlah seorang muslim terdidik di atas Islam dengan kualitas ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, sehingga setiap hari dia bertambah kualitasnya seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.